Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan siang hari Tuhan, kami boleh ada di tempat ini Tuhan, untuk menikmati berkat kebenaran firman Tuhan, yang sebentar Tuhan akan kami dengarkan. Kiranya Engkau menolong setiap kami, sehingga apapun yang kami dengar boleh menjadi kekuatan penghiburan yang datangnya dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Ia dikasihi Allah, yang diambil dari Injil Markus pasal 5. Jadi satu pasal ini kita melihat sebuah gagasan yang ingin disampaikan Markus bagi pembacanya, dibagi menjadi 3 narasi. Pertama, narasi mengenai seorang pria yang dirasuki oleh roh jahat di Dekapolis. Kemudian bagian kedua adalah narasi tentang seorang kepala rumah ibadat yang anak perempuannya sakit parah. Kemudian ketiga tentang narasi seorang perempuan yang sakit pendarahan. Di situ kita melihat sebuah gagasan yang ingin disampaikan oleh Markus yang mengikat ketiga narasi menjadi satu kesatuan. Ada beberapa hal sebenarnya, tapi paling tidak kita lihat mengenai soal kenajisan. Pertama, di narasi pertama, seseorang yang diikat dengan roh najis. Kemudian narasi kedua tentang anak Yairus, bagaimana Yesus membangkitkan anak Yairus dengan memegang tangan anak Yairus yang sudah meninggal. Artinya saat itu Yesus memegang mayat. Nah, ini bagi orang Yahudi adalah sebuah kenajisan. Yang ketiga mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan, dan kita tahu implikasinya adalah dia dalam keadaan najis. Nah, ini mengikat ketiga narasi ini menjadi sebuah kesatuan gagasan yang ingin disampaikan Markus kepada pembacanya. Kita akan belajar bersama-sama. Kita mulai dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Narasi pertama mengenai seorang yang kerasukan roh. Yang akan kita lihat di sana adalah pertama mengenai masalah yang terjadi. Di setiap bagian ada masalah yang terjadi, kita identifikasi masalah itu. Kemudian fakta yang kedua adalah setiap masalah yang terjadi itu mempunyai ciri yang sama, yaitu masalah tersebut tidak terpecahkan, baik orang yang kerasukan, anak Yairus, maupun perempuan yang pendarahan sebelum kedatangan Tuhan. Jadi masalah ini tidak terpecahkan walaupun mereka sudah mengusahakan berbagai hal. Yang kedua, kita melihat identitas dari masing-masing tokoh di dalam narasi ini. Kita akan mulai dari Markus pasal 5 ayat 1 sampai 20. Diceritakan di sana tentang seorang pria yang dirasuki roh jahat. ITB menerjemahkan seperti itu, tetapi terjemahan yang lain, New American Standard memberikan satu terjemahan unclean spirit yang berasal dari kata pneumatos akatartos yang memang bisa diterjemahkan sebagai roh najis. Sesuai dengan gagasan yang disampaikan Markus sebenarnya. Ini lebih mengena. Jadi di dalam bagian ini penekanan Markus memang soal kenajisan. Pertama dikatakan bahwa laki-laki ini dirasuki oleh roh najis, kemudian dia tinggal di tempat najis, yaitu di makam. Bagi orang Yahudi makam adalah tempat najis, dan di sekitar dia ada sekawanan babi yang bagi orang Yahudi adalah makanan najis. Jadi tampak sekali bahwa persoalan yang dihadapi oleh orang ini adalah persoalan kenajisan. Dan mereka sudah berusaha memecahkan persoalan ini dengan jalan yaitu mengikat, membelenggu orang ini, orang yang kerasukan roh najis ini, supaya ia tidak membahayakan orang lain, ia tidak melukai diri sendiri. Karena kelihatannya sifat dari roh najis ini adalah merusak. Dia merusak baik
orang yang dirasuki maupun lingkungan orang lain. Nah, tetapi usaha ini tidak berhasil. Si orang yang dibelenggu ini berhasil melepaskan diri dan terus melakukan tindakan merusak, mulai dari dirinya sendiri, dia memukul-mukul dan membahayakan orang lain, sehingga orang lain tidak ada yang berani melintas daerah itu. Kemudian orang ini kita identifikasi sebagai orang dari non-Yahudi, karena dia pertama tinggal di Dekapolis, daerah di luar Yahudi. Kemudian juga di sana ada peternakan babi, artinya lingkungan orang ini menerima komoditas daging babi yang tidak mungkin itu terjadi di kalangan Yahudi. Jadi kita dapat simpulkan bahwa orang ini adalah orang non-Yahudi, orang kafir. Dan kedua, orang ini tidak disebut nama. Ketika Alkitab tidak menyebut nama seseorang, artinya orang ini bukan seorang yang dikenal oleh lingkungan dan tidak penting bagi lingkungan, karena memang namanya tidak dikenal, tidak terkenal, seperti itu. Jadi kita dapatkan fakta 4 hal. Pertama, orang ini mengalami persoalan masalah tentang kenajisan. Kedua, masalah ini tidak terpecahkan. Dan ketiga, dia diidentifikasi sebagai bangsa kafir. Dan keempat, dia bukan orang yang penting. Tetapi apa yang menyebabkan Yesus mau menolong orang ini? Di dalam pasal yang keempat, pasal sebelumnya, ayat 35, Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika mereka telah melayani kerumunan orang banyak di Galilea, dia berkata kepada mereka, murid-muridnya, marilah kita bertolak ke seberang, yaitu ke Dekapolis. Markus 4 ayat 35. Yesus sepertinya memiliki sebuah tujuan yang urgent, cukup urgent, karena itu sudah petang, sudah malam, dan dia merasa perlu untuk menyeberang ke seberang. Di tengah perjalanan, Yesus mengalami badai taufan, dan dia harus menggunakan otoritasnya untuk menenangkan badai taufan ini. Dan ketika dia sampai di Dekapolis, dia harus menerima resiko untuk diusir oleh penduduk kota ini, karena dia mengizinkan roh-roh najis itu membinasakan ternak mereka, yaitu kawanan babi yang dari situ. Ada banyak yang harus dikerjakan Yesus supaya dia dapat sampai ke Dekapolis. Nah, setelah dia diusir oleh penduduk kota Dekapolis, dia pergi begitu saja. Dia menyeberang kembali ke Kapernaum. Seakan-akan misinya sudah selesai. Dan yang kita tahu, satu-satunya yang dia kerjakan di sana adalah menolong orang ini. Jadi mengapa Yesus harus menyeberang, datang, kemudian akhirnya diusir, dia mau melakukan itu bagi orang ini? Satu-satunya alasan adalah di dalam Markus 5 ayat 19, Yesus berkata kepada orang ini ketika dia harus disembuhkan, pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Satu-satunya alasan kenapa Yesus mau menyeberang ke Dekapolis adalah ia mengasihi orang ini. Satu-satunya alasan Yesus mau bertindak adalah karena ia mengasihani orang ini. Jemaat Tuhan masa kini, apakah mungkin juga mengalami peristiwa terbelenggu dalam kenajisan seperti ini? Tetapi karena kita hidup di dalam dua perjanjian yang berbeda dengan orang di masa Yesus melayani, orang tinggal hidup di bawah perjanjian lama, di bawah Taurat. Jadi ukuran kenajisan mereka adalah kebanyakan hal-hal lahiriah. Mulai dari makanan, membasuh tangan, terjamah mayat, segala macam. Nah, tetapi di bawah perjanjian baru, Markus 7 ayat 15 berkata bahwa hal yang dapat menajiskan orang bukan lagi hal-hal seperti itu, bukan lagi hal-hal lahiriah,
Tetapi sekarang ukurannya adalah hal-hal yang muncul dari hati seseorang, yang keluar dari hati dalam wujud baik perkataan, pikiran maupun tindakan. Hal-hal keberdosaan inilah yang dapat menajiskan jemaat Tuhan saat ini. Jadi jika seandainya ada jemaat Tuhan yang masih hidup dalam dosa, terikat akan kenajisan, ini menajiskan hidup dalam dosa. Dan orang lain tidak sanggup menolong, diri sendiri tidak sanggup menolong, melepaskan diri dari ikatan kenajisan ini. Izinkan Yesus menolongmu. Izinkan Yesus membebaskanmu. Sebab Ia mengasihimu. Kemudian kita lihat di bagian selanjutnya, Markus 5 ayat 21 sampai 43 mengenai anak Yairus yang sakit. Yairus seorang kepala rumah ibadat di Kapernaum, anak perempuannya sakit keras. Kemudian dia datang memohon, bersujud kepada Tuhan Yesus, supaya Yesus mau datang dan menjamah anaknya sehingga anaknya boleh sembuh. Kita menemukan masalah yang dialami oleh keluarga Yairus, yaitu masalah sakit penyakit yang mematikan. Pasal 5 ayat 23 berkata, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Kalau di bagian pertama masalah yang terjadi adalah kenajisan, bagian ini masalah yang terjadi adalah penyakit yang mematikan. Dan sama seperti bagian sebelumnya bahwa masalah tidak terpecahkan. Manusia tidak sanggup menolong ketika di dalam Markus 5 ayat 35, keluarganya datang kepada Yairus ketika Yesus dalam perjalanan ke rumahnya, mengabarkan bahwa anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusahkan guru? Tidak ada lagi yang dapat diperbuat secara manusia karena anaknya sudah mati. Jadi anak Yairus mengalami masalah penyakit, sakit penyakit, kemudian masalah ini tidak dapat ditolong, tidak terpecahkan oleh manusia. Sama seperti pada bagian pertama ketika orang najis juga memiliki masalah yang tidak terpecahkan, hanya dengan kedatangan Yesus di dalam hidupnya masalah ini dapat dipecahkan. Kemudian kita melihat identitas anak ini. Dalam pasal 40 dikatakan sebab umurnya sudah 12 tahun, artinya masih anak-anak menjelang remaja begitu. Markus 5 ayat 23 disebutkan anak perempuan yang masih kecil, tidak disebutkan namanya siapa, hanya nama ayahnya. Artinya anak ini juga bukan orang yang dikenal, bukan orang penting karena namanya tidak disebut di sana. Kemudian dia disebut sebagai anak perempuan. Di dalam budaya Yahudi, anak perempuan ini kurang berharga dibandingkan dengan anak laki-laki. Mereka beranggapan bahwa satu orang anak laki-laki lebih berharga dari 7 anak perempuan. Yang kedua juga anak perempuan atau wanita itu dianggap penyebab dosa, datangnya dosa. Kejatuhan Hawa itu dipersalahkan kepada perempuan secara umum. Nah, jadi wanita atau perempuan menjadi warga negara yang kelas 2, kurang penting dalam anggapan mereka. Tetapi mengapa seseorang yang tidak kenal, orang yang tidak penting seperti halnya laki-laki di Gerasa tadi, Yesus mau datang untuk menolongnya? Kita lihat di dalam Markus 5 ayat 36, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Nah, ini sebuah kata-kata penghiburan bagi keluarga ini, yaitu ketika dikabarkan bahwa anak perempuan ini sudah meninggal, Yesus berkata kepada Yairus supaya dia jangan takut, tetapi cukup percaya saja, dengan iman saja. Jadi kata takut ini bukan sebuah ungkapan untuk menggambarkan seseorang yang takut terhadap sesuatu atau takut
yang seperti kita kenal, tetapi ini lebih kepada maksud bahwa takut ini adalah akumulasi dari sebuah kecemasan. Ketakutan itu adalah puncak dari sebuah kecemasan. Dan kecemasan adalah puncak dari kekhawatiran. Artinya wajar jika seseorang memiliki sedikit kekhawatiran, tetapi orang percaya akan segera dan harus menyelesaikan kekhawatiran ini. Tetapi ketika kekhawatiran tidak diselesaikan dengan iman, maka kekhawatiran akan memuncak menjadi kecemasan hidup. Dan kecemasan hidup ketika tidak diselesaikan dengan iman, dia akan memuncak menjadi ketakutan. Oleh karena itu Yesus berkata, dia tahu kondisi Yairus dan keluarganya, puncak dari kecemasan itu berbentuk ketakutan. Dia berkata, jangan takut, percaya saja, selesaikan dengan iman, percaya saja. Di masa pandemi ini, saya sering mendengar kesaksian dari orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang mematikan. Ada banyak mereka yang terinfeksi oleh virus, tetapi mereka bersaksi bagaimana Tuhan mengasihi mereka, menyembuhkan mereka. Hal ini juga saya alami beberapa bulan yang lalu. Ada kesempatan untuk vaksin. Jadi seandainya saya bisa vaksin, paling tidak di dalam tubuh saya ada imun, bisa untuk mencegah atau bahkan ketika terkena pun sudah ada sedikit kekebalan di situ. Artinya tidak akan berdampak cukup parah. Tetapi oleh karena waktu itu berbenturan dengan pelayanan minggu pagi, jadi saya bergumul, saya apakah harus vaksin atau melayani. Akhirnya saya memilih untuk melayani dengan satu iman bahwa saya ini kena atau tidak kena bukan karena saya vaksin atau belum vaksin. Saya kena atau tidak kena virus itu hanya karena Tuhan. Jadi toh seandainya saya tidak vaksin hari ini, kalau Tuhan memang sanggup melindungi saya tidak akan kena. Saya berpikir seperti itu. Tetapi faktanya saya kena dan saya bergumul. Tuhan, karena setahu saya harusnya Tuhan sanggup, punya kesanggupan untuk membentengi saya seperti itu. Tuhan, kenapa saya tetap kena? Bukankah saya itu tidak vaksin karena saya mengandalkan Engkau dan waktu itu ada benturan dengan pelayanan. Setelah bergumul bukan keadaan semakin baik, Bapak Saudara, tetapi hari keempat, kelima justru semakin buruk karena pencernaan saya sudah tidak bisa lagi menerima asupan apapun, baik air, makanan, apalagi obat. Semuanya akan keluar. Nah, kalau sudah keluar itu, kalau belum habis isi lambung belum berhenti. Jadi sampai akhirnya 3-4 hari saya tidak makan apapun, minum hanya lewat sedotan kecil sedikit-sedikit supaya jangan balik keluar seperti itu. Nah, di situ saya tahu ketika pada hari yang 4 atau 5 hari saya tidak makan, hari yang kelima saya bangun jam 9 malam, perut sakit, kram. Waktu itu saya merasa seperti dipijit perut itu, kemudian saya terbangun dan posisi saya tidur kaki sudah bisa lurus. Karena sebelumnya itu tidak bisa dilurus karena perut yang sakit, jadi saya tidur tertekuk gitu. Ketika saya lihat bahwa kaki saya sudah bisa lurus, saya tahu bahwa saya bersyukur bahwa Allah sudah menyembuhkan saya. Kemudian saya minta istri saya buatkan bubur yang sangat encer, kemudian saya makan 1 sendok bisa masuk, 2 sendok bisa masuk. Yang ketiga sudah mulai agak perut sudah mual, kemudian saya berhenti. Tapi saya bersyukur sekali, 2 sendok jam 9 malam. Di situ saya tahu bahwa saya sudah disembuhkan Tuhan. Jadi saya sembuh bukan karena saya kuat, gagah, obat atau segala macam. Karena obat tidak saya minum, makanan tidak saya makan, tubuh sudah tidak mampu lagi menghadapi. Tapi oleh kasih karunia Tuhan, saya bisa berdiri hari ini karena Allah mengasihi kita. Baik, kemudian narasi yang ketiga adalah mengenai seorang perempuan yang sakit pendarahan.
Ketika Yesus di tengah-tengah perjalanan ke rumah Yairus, perempuan ini mendengar mengenai Yesus, kemudian dia berkata dalam hatinya, cukup dengan menjamah ujung jubahnya saja, pasti akan sembuh, aku akan sembuh. Nah, memang dia menerima anugerah kesembuhan dari sakitnya itu, yaitu sakit pendarahan selama 12 tahun. Jadi masalah yang terjadi terhadap perempuan ini adalah, kita coba identifikasi, ini adalah masalah tidak hanya masalah kesehatan, tetapi di situ juga ada akibat lain dari penyakit itu di dalam kehidupannya. Misalnya ketika dia sakit pendarahan ini, secara otomatis menurut anggapan orang Yahudi dia dalam keadaan najis. Kehidupan spiritualnya dirampas. Dia tidak lagi memiliki hak untuk datang beribadah karena dia dalam posisi najis. Kemudian secara sosial dia juga akan dijauhi oleh orang-orang. Karena siapapun yang bersinggungan dengan dia ataupun menduduki tempat yang dia duduki, bekas tempat yang dia duduki, orang yang duduk di situ akan ikut najis, menjadi najis. Apalagi menyentuh secara langsung seseorang, itu akan menajiskan orang tersebut yang disentuh. Secara ekonomi, orang ini, perempuan ini sudah menghabiskan semua yang dimiliki. Dikatakan ia telah di dalam ayat 26, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Dia sudah jatuh miskin karena sudah habis semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Markus 5 ayat 26. Jadi ada berbagai persoalan yang membelit perempuan ini. Pertama, persoalan kesehatan, dia menderita sakit pendarahan 12 tahun. Saya ketika donor darah yang hanya diambil 250 atau 350 paling banyak, harus duduk diam dulu karena kalau langsung bisa pusing, bisa jatuh. Apalagi ini 12 tahun mengalami pendarahan. Kesehatannya pasti ini sangat buruk. Seperti yang disampaikan firman Tuhan, keadaannya semakin memburuk. Nah, masalah kesehatan, kemudian masalah ekonomi. Dia sudah jatuh miskin karena semua yang dia miliki sudah habis untuk biaya pengobatan. Kedua, masalah sosial, dia akan ditinggalkan, dia akan dijauhi. Bahkan jika dia seandainya punya suami pun, suaminya tidak bisa mendekat kepadanya. Bersinggungan, bersentuhan tidak bisa karena suaminya akan menjadi najis juga. Kemudian masalah spiritual, dia kehilangan hak untuk datang beribadah kepada Tuhan. Artinya perempuan ini mengalami masalah yang cukup rumit. Dia dibelenggu berbagai-bagai masalah. Tidak hanya sakit penyakit, tidak hanya kenajisan, tapi di situ ada ekonomi, ada sosial, ada spiritual. Dan masalah ini juga tidak terpecahkan. Ketika dia mencoba mencari tabib untuk mengobatinya, tidak ada satupun yang dapat menolongnya. Siapa perempuan ini? Identitasnya, nama sekali lagi tidak disebutkan. Dia hanya seorang perempuan miskin yang tidak dikenal, bukan orang penting. Tapi kasih Allah yang membuat Yesus menyembuhkan. Ketika dia berkata kepada perempuan ini, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku," dia sebut anak kepada perempuan ini. Satu ungkapan yang penuh kasih. "Imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Jadi ketika perempuan ini menjamah Tuhan dan dia menerima kesembuhan, Yesus merasa perlu untuk datang berbalik berbicara kepada dia. Sebetulnya bisa saja Yesus terus berjalan melanjutkan tujuannya ke rumah Yairus, tapi dia tidak lakukan itu. Dia berhenti, dia berbalik, dia menyapa perempuan, berbicara kepada perempuan itu dengan satu tujuan. Jika Yesus membiarkan perempuan itu, setelah dia sembuh dibiarkan saja, maka perempuan ini akan hidup di dalam perasaan rasa bersalah. Karena dia telah menjamah seseorang dengan sengaja ketika dalam posisi najis. Menurut pengertiannya, pemahamannya, dia akan menajiskan Yesus. Benar dia sembuh secara lahiriah, tapi mental spiritual dia akan merasa berdosa, bersalah pada seseorang yang dia jamah itu. Oleh karena itu Yesus merasa perlu berbalik dan memberitahu kepadanya bahwa
tindakannya itu tidak menajiskan Yesus. Menjamah Yesus tidak menjadikan Yesus najis. Tapi dia berkata kepada perempuan, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau." Jadi perempuan ini menerima satu kesembuhan lahiriah tetapi juga pemulihan mental spiritual. Oleh karena ia dikasihi Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, persoalan serumit apapun yang mungkin terjadi dalam hidupmu yang membelenggu seperti perempuan ini, berbagai masalah datang kepadamu. Jangan takut, carilah Tuhan, jamah hatinya, sebab Ia mengasihimu. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini Tuhan kami boleh merenungkan kasih Allah dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau telah mengasihi kami sedemikian Tuhan. Tanamkan firman kebenaran dalam hati kami Tuhan, menjadi kekuatan penghiburan yang datangnya daripada-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin.